Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para juri dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya adalah Hairani Agustina dari SMP Nur Kausar, Bandung. Di sini saya akan menceritakan kembali satu novel yang berjudul Perahu Kertas. Naskah dari novel ini sebenarnya telah ditulis oleh D pada tahun 1996 dan sempat mati suri selama 11 tahun hingga pada akhirnya 2007 D memutuskan untuk kembali melanjutkan novel ini. Setelah itu novel ini dipublikasikan dalam bentuk digital pada April 2008 dan diterbitkan dalam bentuk novel cetak pada 2009 oleh penerbit Bentang Pustaka. Novel ini mengisahkan tentang cinta, pencapaian mimpi, dan kejujuran hati. Tiga hal sederhana yang mampu ditulis D dengan sangat manis hingga membuat para pembaca hanyut ke dalam alur ceritanya. Kisah cinta yang dibalut dengan perjuangan meraih mimpi adalah formula cerita yang sayang untuk dilewatkan. Novel Perahu Kertas bertemakan persahabatan, cinta, dan idealisme seseorang. Kisah ini diawali dari seorang remaja laki-laki bernama Kinan yang baru saja lulus SMA. Ia adalah seorang laki-laki cerdas yang memiliki bakat yang sangat kuat dalam melukis. Ia pun memimpi untuk menjadi seorang pelukis yang sayangnya harus terhalang karena kesepakatan dengan ayahnya yang mengharuskan ia berkuliah di Fakultas Ekonomi Bandung. Karakter lainnya bernama Kugi, seorang gadis remaja unik yang memiliki daya imaji tinggi. Sejak kecil, ia sangat menyukai dunia dongeng yang membuatnya bercita-cita menjadi penulis atau juru dongeng. Dia juga menyadari bahwa profesi impian itu bukanlah profesi yang menghasilkan dan bisa diterima oleh lingkungan. Namun, ia tetap memutuskan untuk berkuliah di Fakultas Sastra yang tidak jauh-jauh dari dunia kepenulisan. Adapun sinopsis novel Perahu Kertas berawal dari kisah reuni antara Kugi dan sahabat masa kecilnya, Noni, yang terpisah selama beberapa tahun dan kini kembali berkuliah bersama di Bandung. Kugi juga bertemu dengan Eko, pacar Noni, dan Kinan yang merupakan sepupu Eko. Mereka berempat pun menjalin persahabatan erat dengan nama kelompok Puja-Puja Ninja. Di antara persahabatan itu, diam-diam Kugi dan Kinan saling jatuh cinta. Sayangnya saat itu Kugi sudah memiliki pacar bernama Joshua alias Ajos, dan Kinan sedang dekat dengan Wanda. Kugi pun menyibukkan diri dengan mengajar di sekolah darurat bernama sekolah elit yang memberi inspirasi untuk menulis dongeng berjudul Jenderal, Pilik, dan Pasukan Elit. Sementara itu, Wanda berusaha menenangkan hati Kinan dengan tipu dayanya justru membuat Kinan terpuruk dan tidak percaya diri untuk melukis. Kugi yang melihat Kinan seperti itu merasa kecewa. Mereka berdua pun bertengkar. Saat itu, dongeng Pilik yang ditulis Kugi tak sengaja tertinggal dan Kinan memutuskan untuk menyimpannya. Putus asa, Kinan pun kabur ke Bali dan menumpang di rumah Pak Wayan, sahabat lama ibunya. Di sana, ia berhasil menemukan kembali cintanya kepada melukis. Ia juga menjalin cinta dengan Luhde, keponakan Pak Wayan. Tahun-tahun berlalu, Kugi yang telah lulus kuliah mulai bekerja sebagai copywriter di sebuah biro iklan di Jakarta. Di sana ia bertemu dengan Remigius atau Remi, temannya sekaligus sahabat kakaknya. Kagum dengan semangat dan kualitas unik dari Kugi, Remi pun jatuh hati padanya dan tidak lama setelah itu mereka menjalin hubungan cinta. Ke Jakarta karena kondisi kesehatan ayahnya memburuk untuk menjalankan perusahaan. Kugi dan Kinan pun kembali bertemu. Dengan kondisi yang sudah berbeda, hati mereka kembali diuji. Keunggulan novel Perahu Kertas. Perahu Kertas yang ditulis oleh Dewi Lestari adalah salah satu novel dengan cerita yang menarik dan unik. Novel ini mengusung tema persahabatan sekaligus percintaan berbalut mimpi, harapan dan cita-cita yang dikemas secara apik. Konflik yang dimuat senantiasa membuat pembaca juga hanyut ke dalam cerita.
Pilihan kata dan gaya bahasa yang dituangkan pun bersifat ringan, sederhana, dan penyesuaian kondisi masyarakat. Pembaca ini masa kini sehingga cerita dalam novel ini pun dapat dinikmati, dimengerti, dan dipahami secara baik dari sebagai kalangan pembaca mulai dari remaja sampai dewasa. Selain itu, novel ini mengandung nilai edukatif sebab saat kalian membaca novel ini akan ada banyak pelajaran yang dapat dipetik dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Hal itu diantaranya harus tetap semangat dalam meraih mimpi dan cita-cita, tetap percaya bahwa hidup ini sudah ada yang mengatur dan menetapkan pantang mundur atau menyerah, serta memahami jati diri. Kemudian, banyak pula sisi positif dan arti dari sebuah kehidupan yang bukan hanya menceritakan kisah remaja kebanyakan, melainkan mengisahkan kehidupan 4 remaja yang memiliki keterkaitan dengan lingkungan internalnya. Kelemahan novel Perahu Kertas. Kelemahan dalam novel Perahu Kertas terletak pada latar tempat yang kerap kali berubah dan berpindah. Barangkali bagi sebagian pembaca, hal itu akan membuat bingung dalam memahami latar tempat yang ada dialog-dialog para tokoh, terkecuali latar tempat yang memang sudah dijelaskan pada alur cerita. Hal tersebut diperlukan konsentrasi tinggi dan pemahaman oleh para pembacanya untuk mengidentifikasi latar tempat dalam cerita. Tidak hanya itu, ada pula beberapa penggalan cerita yang mana alur ceritanya cenderung monoton alias itu-itu saja, sehingga menimbulkan impresi kurang memikat. Hal itu yang akhirnya mendatangkan rasa bosan bagi para pembaca saat hendak menyelami novel. Kesimpulan dan amanat novel.